peringatan Hari Pahlawan ke-76 tanggal 10 November tahun 2021 siap dimulai. Persiapan barisan. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi. Pesanan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Bukan aku sungguh orang tua, niscaya akan kucabut semeru daya-dayanya. Dan bukan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan pahlawan Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua kata-kata yang singkat itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesanan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesanan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara Engerso Sungkono di depan memberi contoh. Ingat Yono Karso di tengah
memberi semangat. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin sejarah kain putih merah, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang mulia Romo Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang terhormat Bapak Muhammad Munir, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Paciran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya kita dapat melaksanakan Hari Pahlawan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, 76 tahun sudah berlalu. Hari ini kita memperingati betapa gagah beraninya rakyat Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya yang didukung oleh kota-kota sekitarnya, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Jombang, dan sekitarnya. Ketika itu, kenapa kok arek-arek Surabaya dengan gagah beraninya berani melawan sekutu? Sekutu dalam hal ini adalah negara besar yang lengkap sekali persenjataannya, pesawat terbang, tank, dan senapan-senapan otomatis. Kok arek Surabaya dan sekitarnya berani? Saya akan mengungkapkan fakta sejarah. Dalam basa Jawa ini cerita sak temene. Kenapa seperti itu? Karena selama ini yang kita pelajari adalah cerita-cerita yang didesain oleh para kolonialis. Kita ingat bahwa ketika itu sebenarnya korban dari sekutu ribuan pasukan. Di sejarah kita hanya beberapa gelintir orang, sekitar 20 orang. Sementara orang Indonesia ratusan ribu. Ini adalah cerita bohong yang didesain oleh para kolonialis, khususnya Belanda dan Inggris. Kenapa kok arek Surabaya begitu berani? Kita ingat kembali bahwa tidak akan terjadi peristiwa 10 November kalau tidak ada apa yang disebut imbauan dari Mbah Hasyim Asharie, revolusi jihad.
Ingat nak, ketika itu Inggris datang, Inggris, Amerika, Australia, dan ketika itu mengantarkan Belanda untuk berkuasa kembali ke Indonesia. Pak Karno bingung. Kenapa? Karena ketika itu kita hanya memiliki beberapa gelintir senapan, pesawat terbang tidak punya, meriam tidak punya, tank tidak punya, kapal udara di lautan tidak punya. Kita hanya memiliki beberapa pucuk senjata. Pak Karno ketika itu sowan ke Mbah Hasyim Asari dan tanya, Mbah Yai, pripun hukume membela negara tapi tidak didasari Islam, tidak membela agama Islam, pripun hukume Mbah Yai? Kata Mbah Yai Hasyim Asari, pendiri NU kita itu matur seperti itu, hukumnya wajib Pak, karena kita akan mengenyahkan, melawan keangkaran murkaan. Kata-kata membela wajib inilah kelak kemudian hari terkenal dengan revolusi jihad. Itu terjadi pada tanggal 22 Oktober. Nah, ketika itulah para pemuda-pemuda, khususnya para santri, dihimbau untuk diwakili beberapa orang sowan ke Mbah Yai Hasyim Asari yang punya tim khusus doa. Akhirnya disepakati bahwa kita melawan Inggris yang begitu lengkap senjatanya dengan bambu runcing. Jadi secara akal gak masuk akal bias. Bambu runcing itu istilah santrinya diasmai oleh para kiai-kiai khos, para kiai-kiai khusus yang katanya dengan bambu runcing inilah orang yang sangat meyakini tidak akan mempan senjata. Saking percayanya para santri-santri dan pemuda-pemuda, mereka dengan gagah berani, mereka dengan sangat beraninya melawan Inggris yang ada di Surabaya. Singkat cerita, karena ketika itu Inggris dengan sombongnya datang ke Surabaya mengatakan, rakyat Surabaya, kalian tak beri kesempatan beberapa hari, harus menyerahkan senjata-senjata yang kalian rebut dari Jepang. Kalau tidak, Surabaya akan saya bumi hanguskan. Maka setelah itu dijawab oleh Bung Tomo yang sudah dibacakan oleh Pak Sof tadi. Beliau mengatakan, selama Banteng masih berdarah merah, kita tidak akan menyerah pada sekutu. Kita tidak akan mau menyerahkan senjata pada sekutu. Makanya ketika itu gak ada kata-kata serang-serang, tidak ada. Yang ada Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar inilah kunci dari untuk membuka kekebalan kata para kiai-kiai khos. Ketika itulah kita bayangkan yang namanya sekutu Inggris, Prancis, Amerika, Australia 5 tahun perang di wilayah Eropa, Asia tidak pernah kalah. Tapi ketika mereka 3 hari di Indonesia, jenderal yang paling dibangga-banggakan namanya Maijen Malabi tewas di tangan santri juga. Allahu Akbar. Keberanian santri inilah yang perlu kita contoh, yang menginspirasi kita, bahwa setelah itu kita dititipi para sesepuh kita, para pejuang-pejuang kita untuk
meneruskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sah. Betul kata Pak Karno yang sudah dibacakan oleh Pak Nur Yakin. Silakan aku serahkan pada 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Ternyata betul bahwa kalau kita mau, apa buktinya kebetulan betul yang dikatakan oleh Pak Karno itu dibuktikan oleh adanya perang 10 November di Surabaya. Banyak para komandan-komandan pemimpin perang di Eropa, di Afrika, di Asia menang. Tapi ketika menghadapi khususnya para santri-santri yang mendapatkan support dari para kiai, mereka banyak yang gugur di tangan para santri yang tidak pernah perang. Ini adalah keajaiban dunia. Inggris merasa tertampar. Di mana-mana perang menang. Kenapa di Indonesia hanya beberapa hari kehilangan satu-satunya jenderal yang paling diandalkan? Ketika itulah maka Inggris dan kawan-kawan mendesain cerita bohong bahwa Malabi itu tewas secara misterius. Katanya tidak ada yang membunuh tapi tiba-tiba mati. Ini adalah cerita-cerita yang disebarkan oleh Inggris dan kawan-kawan. Tapi kita percaya pada kiai bahwa cerita itu adalah cerita bohong. Yang bisa membunuh para pemimpin perang dunia II, sekutu Inggris, Prancis dan sebagainya adalah para santri-santri yang pernah nyantri di sekitar Jombang dan sekitar. Oleh karena itu saya mohon anak-anakku, mari kita teruskan bangsa yang besar ini supaya nanti perjuangan nenek moyang kita tidak sia-sia. Mohon maaf barangkali ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati kalian dan Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.